Madagascar. Ehi, co tam? Zagranie. Na komputerze. To jeszcze zawalił z szkoły za siedzenie. Gram w gry. Daniel! Jest tu kto? Cerita berawal dari nasib kurang menyenangkan bagi seorang tukang pos saat ia harus mengantarkan surat kepada warga yang tinggal di tengah hutan. Dan karena si Ece malah sedang sibuk ngelondri baju, Pak Pos bingung karena teriakan assalamualaikumnya tidak terdengar oleh si pemilik rumah. Dirasa ada yang minta tolong, Pak Pos penasaran untuk mengetahui siapa yang ada di ruang basement. Tapi karena masih gak ada yang menjawab, ia terpaksa menggunakan cara maling. Ręka. 30 tahun kemudian kita beralih ke perjalanan sekelompok siswa yang sedang menuju sebuah perkemahan yang ada di tengah hutan. Di mana semua ini sekolah lakukan agar para siswa lebih mengenal alam, terutama menjauhkan mereka dari sindrom kecanduan nyawa HP. Do przodu i u wyjścia zostawiamy wszystko, tak jak jest napisane w regulaminie. Singkat cerita, semua gadget siswa dikumpulkan karena selama seminggu ke depan haram jadah bagi siapapun yang pegang HP meskipun sekedar untuk selfie sukaesi. Dan inilah Aniela, si paling salam interaksi yang sedang memberitahu followersnya bahwa ia akan puasa dulu dari pustang posting gadget dan sawer bintang. Proszę kochany, już do przodu, śmiało. Berbeda seperti teman-temannya, si kewes bernama Josia terlihat kurang bahagia karena 2 bulan yang lalu ia mengalami kecelakaan yang menewaskan semua keluarganya. Tak lama kemudian datanglah si kakak pembimbing yang akan menemani para siswa SMA ini selama berada di camp. Sebelum melakukan kegiatan, si pemimpin camp berterima kasih kepada para siswa yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ini. Lalu ia berjanji bahwa selama seminggu ke depan, mereka akan merasakan nikmatnya menjalani hari-hari tanpa pegang HP. Dlaczego tak trudno być offline? Moi drodzy, witam serdecznie, ale jest rewelacyjnie przyjemnie i fantastycznie. Z życiem, z życiem. Każdy wylosowany... Para siswa kini dibagi menjadi beberapa kelompok karena mulai besok mereka akan melakukan serangkaian kegiatan termasuk berpetualang di alam liar. Terlihat si gemoy bernama Julek merasa senang saat ia satu grup dengan Josia, si kewes lugu yang dari dulu sulit ia dapatkan. I super okazji! Para siswa dari berbagai sekolah berbaur dan menikmati malam tanpa scroll TikTok lagi. Seru ya, memang seru. Tapi bagi kelompok Julek mereka terlihat bete karena tidak bisa mengetahui updatean tentang si Agus. Tapi tiba-tiba obrolan mereka teralihkan oleh cetarnya Aniela yang menggetarkan nafsu jadah mereka. Hej. Tak jauh dari lokasi camp kita beralih ke rumah si wanita di awal film tadi yang kini sudah menjadi emak-emak. Dimana kali ini si emak yang habis berburu akan memberikan hasil tangkapannya kepada sesuatu yang selama ini ia kurung di dalam basement. Sial sekali, si emak malah ikut terjatuh sampai pingsan hingga menjadi sasaran empuk sosok misterius penghuni basement. Setelah membunuh si emak, si penghuni basement pun akhirnya bisa keluar setelah puluhan tahun ia terkurung.
Para siswa kini melakukan sesi doa bersama Pak Pendeta sebelum melakukan petualangan ke tengah hutan. Pak Pendeta pun berharap semua siswa mematuhi para pembimbing mengingat hutan ini masih liar dan penuh dengan bahaya. Jestem opiekunką waszej grupy. Kakak pembimbing bernama Iza akan memimpin kelompok Josia selama 3 hari mereka berkemping di tengah hutan. Lalu ia mengingatkan untuk jangan sampai ada yang jadi beban selama perjalanan karena setiap kegiatan harus sesuai waktu yang telah ditetapkan. Perhatian semua orang pun langsung tertuju kepada Julek yang dari dulu terkenal lelet dan penakut. Zbieramy szyki, mobilizujemy się. W ogóle ten naszyjnik wygląda... Julek mencoba PDKT dengan ngomongin kalung dakocan milik Josia yang dari dulu gak pernah dilepas sama sekali. Sementara si pria bernama Dani sedang salpok dengan knalpot kerker Aniela yang seolah sedang tersenyum kepadanya. Lalu ketika Dani PDKT juga, temannya yang bernama Bartek rupanya cembokur dan lanjut meledek Dani yang gak pernah pacaran. Też czasami golisz? Co? Ty lubisz to budzić do... Wszystko w porządku. Si Dani blonde cetek terlihat menyesal karena telah membuat ceker temannya jadi terluka. Terlihat Iza pun gercep memberikan pertolongan pertama dengan bantuan Josia yang memiliki pisau kesayangan. Sorry, stary. Sesaat sebelum melanjutkan perjalanan, Julek katanya kebelet ngompol. Lalu ia mencari lapak yang rimbun meskipun takut setengah metong. Pantesan Julek mencium aroma bugang, ternyata ia ngompol di dekat bangke seekor rusa. Lalu selang beberapa saat, Iza dan para siswa menebak-nebak kiranya apa yang telah memangsa rusa malang ini. Para remaja ini pun begitu khawatir takutnya ada macan di hutan ini. Wiecie, że w Polsce znika bez śladu piet. Entah siapa orang yang sedang bersembunyi di balik pohon. Josia pun menduga itu adalah seorang pemburu yang tak mau perbuatannya diketahui ia dan teman-temannya. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Zagranie. Na komputerze. Mereka kini menikmati malam di lokasi pertama camping sebelum besok melanjutkan perjalanan lagi. Dan untuk mengisi waktu, Iza membacakan alasan para siswa yang sudah jauh-jauh datang ke perkemahan. Dan ternyata benar, mereka memang kecanduan FB Pro dan segala macam gadget sampai lupa waktu. Lalu ketika melihat riwayat Josia, Iza baru tahu akibat kehilangan orang tuanya lah, Josia menjadi pendiam dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Mereka auto kaget setelah melihat sesuatu yang melesat ke arah semak-semak. Lalu sebagai konselor teladan, Iza memberanikan diri untuk mengeceknya. Gusti geningan cara. Setelah tahu itu hanyalah seekor rubah, mereka pun bisa beristirahat dengan tenang. Ketika tengah malam, Dani yang biasa begadang jelas gak bisa tidur. Lalu ia berniat nyari ngantuk sembari nyebat dulu di tepi danau. Nie mogę spać przez ten hałas. Pucuk dicinta Ciwi Haredang pun tiba. Kedatangan Aniela benar-benar membuat Dani deg-degan. Dan ternyata sama. Aniela pun katanya gak bisa tidur jika tidak dininak boboin oleh belalai karet. Dan karena alasan itulah, kedatangannya ini adalah untuk mencari sesuatu yang bisa membuatnya tidur lelap. Czasem. Si Dani langsung ngegeber setelah Aniela menunjukkan sarung belalai yang ada geriginya. Karena jangankan aduk songkol, pacaran pun ia mah belum pernah. Lalu sebagai ketua Ciwi Haredang di sekolah, Aniela katanya akan memberikan tutorial agar Dani menjadi pria dewasa. No bo miałem. Czyli tylko cyberka uprawiałeś. W takim razie mów mi...
Setelah peraduk songkolan yang cuma 3 menit, Aniela yang sudah ngantuk bergegas kembali ke tenda. Sementara Dani yang biasa gadang lanjut nonton video-video edit Clipper menggunakan HP yang berhasil ia sembunyikan. Apa kabar orang-orang baik yang sedang menjalani puasa? Semoga puasanya berjalan lancar sampai hari lebaran nanti. Yang pastinya bertemu kompak. Juliet, Di keesokan paginya, Josiah terbangunkan oleh teman-temannya yang sedang mencari Dani. Padahal seperti yang kita tahu, Dani telah dihabisi dan dibawa oleh sosok tinggi besar yang dipenuhi borok. Kemudian Iza meminta keterangan dari Aniela yang telah mengaku sebagai orang terakhir yang melihat Dani. Ia pun membawa mereka ke tepi danau yang semalam dijadikan arena aduk songkol. Adanya bercak darah membuat mereka semakin kepikiran kepada Dani yang entah berada di mana. Karena keadaan ini, Iza mengajak Julek dan Josiah lanjut melakukan pencarian, sementara Bartek dan Aniela disuruh berjaga di sekitar tenda. go. Daniel! W horrorach niedowierzanie, pewność siebie. Di tengah pencarian Dani, si Atel Anelia memanfaatkan keadaan sepi ini untuk mencicipi belalai Bartek. Ia pun mengawali usahanya dengan berperilaku seperti perawat jadah yang mahir mengganti perban. Sampailah mereka di depan pintu rumah si emak yang terlihat sepi. Akan tetapi mereka tetap mencari si pemilik rumah, kali aja sempat melihat keberadaan Dani. Karena masih gak ada yang jawab, mereka nekat masuk ke dalam rumah dengan nuansa horor ini. Terlihat Julek pun ketakutan, apalagi cuma terus di luar seperti ini. Mereka penasaran dengan suara yang berasal dari ruang basement. Tapi ternyata itu cuma kelakuan seekor tikus di tempat yang begitu bau busuk ini. Saat Iza menemukan jasad si emak, Julek mendengar kedatangan seseorang yang tak lain adalah psikopat penunggu basement. Dan tak cuma jasad si emak saja, mereka pun akhirnya menemukan Dani yang sudah ringsek tak bernyawa. Sadar nyawa mereka terancam, Iza memikirkan cara untuk bisa kabur dari tempat ini. Lalu ketika ia menemukan sebuah pintu keluar, Iza menyuruh para siswa untuk kabur duluan. HP Dani yang tiba-tiba berbunyi membuat Iza berniat untuk mengambilnya. Tapi sayang, siluman jerawat keburu datang. Melihat tangkurak Iza yang kelempar, mereka langsung kabur sejauh mungkin. Keadaan ini membuat Julek mengalami sindrom soak akut, bahkan hampir membuatnya kena mentol. Josiah berusaha menenangkan Julek mengingat keberadaan mereka yang jauh dari perkemahan. Bahkan menurutnya mereka harus mengambil HP Dani agar bisa memanggil bantuan. Kemudian kita beralih kepada Aniela yang sedang bertingkah layaknya duta aduk songkol nasional. Akan tetapi Bartek tidak terpengaruh oleh godaan Aniela karena sebenarnya ia adalah pria homreng. Lanjut Bartek pun curhat akan kesedihannya yang selalu diledek teman-temannya sebagai pecinta lubang keriput. Chłopaka to wyczepedałem. Nawet jak gość nie ma. Pantesan Aniela diam-diam baik, ternyata ia sudah dihabisi oleh sosok psikopat yang berbeda. Lalu ketika Bartek kabur ke lokasi perkemahan, Josiah dan Julek kembali ke rumah si emak untuk mengambil HP. Namun rencana Josiah mendadak berubah saat ia menemukan sebuah kabin. Lalu Josiah mengajak Julek untuk mengeceknya, kali aja ada orang yang bisa mereka mintai bantuan. Bartek merasa lega saat ia berhasil tiba di gereja tempat Pak Pendeta berada. Begitupun dengan Josiah, apalagi si pemilik kabin mempersilahkan mereka masuk. Lalu ketika Josiah menceritakan apa yang terjadi, si abah kaget mendengar psikopat buduk yang sudah bebas berkeliaran.
Di saat itu pula, Bartek menceritakan nasib yang dialami Aniela, terutama sosok psikopat yang muncul begitu saja. Tapi sedikit pun Pak Pendeta mah gak percaya, malahan ia terpesona oleh kepanikan Bartek yang menurutnya begitu seksi. Karena ternyata pria ini adalah pecinta lobang knalpot yang sudah tahu bahwa Bartek adalah pemuda homreng. No hej. Bartek cuma bisa pasrah saat lubang keriputnya sedang terancam. Tapi tak lama kemudian, Pak Pendeta mendengar mesin giling yang ujung-ujung menyala sendiri. Saat Pak Pendeta menjadi bulir-bulir daging, Bartek akhirnya bisa meloloskan diri. Akan tetapi ia gak bisa kemana-mana saat melihat psikopat budug sedang berjalan ke arah gereja. Sebelum mengetahui nasib Bartek, kita simak dulu cerita dari si Abah yang tak lain adalah si Kang Pos di awal film tadi. Ia pun bercerita tentang si Kobil kembar yang dulu pernah ia hadapi. Bahkan ia telah kehilangan kedua cekernya oleh kelakuan mereka yang hobi makan orang. Kemudian kita kembali ke 30 tahun yang lalu, ketika para si Kobil masih hidup normal bersama ibu mereka yang seorang janda. Si kembar jelas penasaran melihat pecahan meteor yang jatuh di dekat rumah mereka. Udah mah kecil, hingga mereka pun membawanya ke rumah tanpa sepengetahuan sang ibu. Córki jadła na śniadanie się na miotle. Nie zaśnie nikt. Siedzi, śnie. Ketika tengah malam, pecahan meteor tiba-tiba bereaksi hingga membuat salah satu bocil pun terbangun. Di keesokan paginya, si ibu kaget karena tidak menemukan kedua anaknya dan hanya melihat ceceran darah yang mengarah ke ruang basement. Dan ternyata, semua ini karena kelakuan si kembar yang sedang memangsa si Dogi. Sejak keanehan yang menimpa anaknya, si ibu pun mengurung mereka yang sudah menjadi penikmat daging segar. Matka była w szoku. Dari cerita si Abah, mereka akhirnya tahu bahwa kontaminasi meteorlah yang menyebabkan si kembar menjadi sosok kanibil. Lalu Josia berniat untuk melanjutkan rencananya mengambil HP Dani. Karena bukannya membantu, si Abah malah menyuruh Josia dan Julek bersembunyi di rumahnya. 2 dni drogi. Singkat cerita, salah satu si Kobil sedang menikmati daging Dani. Di saat itu pula, Josia yang sudah tiba memikirkan cara untuk bisa mengambil HP tanpa ketahuan. Lalu Juliet berencana untuk mengalihkan perhatian si Kobil dengan membuat keributan di depan rumah. Karena jika si Kobil sudah keluar dari basement, Josia bakal dengan mudah mengambil HP Dani. Mendengar rencana Juliet, Josia membekalinya dengan pisau kesayangannya. Tak lupa juga ia memberikan sentuhan paruh sebagai mode booster bagi Juliet yang lopek berat kepada Josia. Josia langsung masuk setelah si Kobil keluar dari basement. Lalu ia bergegas mencari HP Dani sebelum si Kobil menangkap Julek. Tepat pada waktunya Julek melukai si Kobil hingga Josia pun lolos dari jilatan siluman jerawat ini. Tapi sayang, perlawanan Julek hanya akan membuatnya kehilangan lidah.
Singkat cerita, Josiah dan Julek dikurung sebelum dijadikan santapan oleh para psikobil. Lalu Josiah berniat untuk mencari bantuan menggunakan HP yang sebenarnya sudah lowbat. Setelah gagal menghubungi bantuan, Josiah menemani Julek yang sedang menahan segala macam luka di tubuhnya. Bahkan ia memohon agar Josiah menghentikan penderitaannya. Akhirnya Julek pun tewas dan tidak merasakan lagi sariawan akut setelah lidahnya dijambak oleh si Kobil. Singkat cerita, si kembar yang kita sebut sebagai si Kobal dan si Kobil kembali berkumpul setelah melakukan perburuan. Selama itu pun si Kobil mengobati luka tusukan menggunakan air sumur yang telah dicampur dengan ekstrak ubun-ubun para korban. Lalu ketika si Kobil lanjut tidur, si Kobal pergi lagi untuk mendapatkan korban yang lebih banyak. Josiah masih sulit percaya bisa berada di antara dua temannya yang sudah tewas. Lalu ia berusaha kabur ketika si Kobal pergi untuk berburu. Josiah baru kepikiran untuk menghabisi si Kobil mumpung lagi sendirian. Lalu dengan sebilah golok ia mengintai si Kobil yang sedang tertidur. Setelah merujak si Kobil, Josiah pun kabur meski tak tahu harus ke arah mana. Di saat itu pula, si Abah mendengar kedatangan seseorang yang mencoba masuk ke rumahnya. Waduh, kok bukan si Kobil? Dikira si Kobil, ternyata si Abah telah menembak Bartek sampai meninggoy seketika. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita beralih ke seorang anggota polisi yang baru saja ngerental kewes bertarik BPJS. Lalu setelah uang didapat, si Ece pun kembali ke habitatnya. Dzięki, Janeczka. 237 Mariusza i jego brata. To weź. Pak polisi ditugaskan untuk mencari para berandalan yang terobsesi menjadi seorang tentara. Tapi sesaat sebelum berangkat, Josiah datang dan langsung menceritakan apa yang telah menimpa ia dan teman-temannya. Lalu tanpa berlama-lama, Pak Pol pun membawa Josiah ke kantor polsek terlebih dulu. Pak polisi langsung berhenti setelah menabrak seseorang. Lalu dengan meninggalkan Josiah yang terkunci di jok belakang, Pak Pol berusaha melihat kondisi korban. Namun tanpa ia sadari, orang yang telah ia tabrak adalah si Kobal yang punya kekuatan meteor. Proszę pana. Proszę pana! Semua onderdil Pak Pol langsung berhamburan setelah tubuhnya dilewati kampak gedong. Terlihat Josiah pun berusaha kabur sebelum menjadi korban selanjutnya. Mumpung si Kobal sedang gak berdaya, Josiah berniat untuk menyetrika sosok mengerikan itu menggunakan mobil. Josiah menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kebrutalan si Kobil kembar yang keduanya sudah ia habisi. Singkat waktu, dua pria sengklek tengah asik abok-abokan sambil menghayal menjadi seorang tentara. Lalu tiba-tiba, mereka melihat keberadaan si Kobal yang sebenarnya masih hidup. Begitupun dengan si Kobil yang sudah dirujak menggunakan golok oleh Josiah. Don't
Rupanya pembalasan Josiah tidak membuat para psikobil tewas, karena kekuatan yang mereka dapatkan berasal dari meteor yang telah merubah mereka menjadi sosok monster yang benar-benar strong. Akan tetapi perjuangan Josiah berhasil membuatnya selamat meskipun tidak menghentikan kebrutalan psikobil kembar. Jadi buat yang mau lanjut melihat kelakuan para psikobil ini, jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Adclipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into